Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan terutama nikmat kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat kita bersama-sama wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, juga nasihat menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya, saudara-saudara kita masih memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jadi sebenarnya ketika Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati, itu salah satu tujuannya adalah agar umat Islam ini mau mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti dan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Yang tadi kita sampaikan adalah mencontoh menjalankan sunnahnya. Mencontoh menjalankan sunnahnya. Dalam sebuah hadis ya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, katanya, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai sore hari di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka perbuatlah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku lagi, wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Ya. Sampai dikatakan pun dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita pun diuji ya dengan kecintaan kepada siapa tadi? Kepada bapak-bapak ya. Kita cinta pada bapak kita ya. Tapi kecintaannya jangan sampai lupa cinta kepada Rasulullah yang utama ya. Jangan sampai kecintaan itu ya mengalahkan cintanya kepada Allah ya. Dalam arti cinta kepada Allah adalah yang utama ya. Kemudian anak-anak ya, cinta kepada anak ya. Tapi ketika kita waktunya sholat, ketika kita waktunya berjuang di jalan Allah, kecintaan itu yang utama adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun juga dengan kekayaan, perniagaan, rumah-rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ujian bagi kita. Dan yang utama adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panjenengan sudah membuktikan bisa hadir ke sini. Ini adalah termasuk salah satu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dihitung pahala dari langkah kaki pertama dari rumah sampai sini, dihitung pahala. Ya, dan ketika Allah wafatkan termasuk mati syahid.
ya, sampai pulang nanti dia termasuk di itu pahala. Kemudian bukti kecintaan kita kepada Nabi kita adalah yang jelas banyak mengingat dan menyebut nama beliau, yaitu bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rindu berjumpa dengannya walaupun harus membayarnya dengan harta dan keluarga. Ya. Rindu syahid, rindu dengan Baitullah. Ya. Alhamdulillah rindu dengan Baitullah walaupun sekarang jaraknya berapa tahun untuk haji ya? Berapa? 30 ya? 23 tahun. Kisaran 20-30 ya. Kan sudah daftar semua ya sudah. Ya. Daftar haji dulu, kalau sudah lunas, kalau mau umroh silakan. Jadi jangan kebalik, umroh dulu, daftar haji belum, karena haji itu yang wajib. Ya, masalah jaraknya jauh saja kita nggak tahu. Barangkali 10 tahun lagi kita dibukakan ke sana, ya Allah alam. Yang penting daftar dulu, selesaikan wajib. Karena itu rukun apa? Rukun Islam. Selesai daftar lunas semua, baru ketika ada keinginan untuk haji silakan. Ya terutama anak-anak yang masih muda, anak-anak kita didaftarkan juga. Andai kata kita punya dana lebih. Nah, setelah semuanya daftar selesai, ya baru kalau mau umroh ya monggo. Ya, seperti itu. Umroh pun juga bisa ditunda ketika ada saudara kita yang lebih membutuhkan. Ya, jadi dalam Islam itu segi kemanusiaan lebih diutamakan ya daripada katakanlah ibadah ke Baitullah itu, karena ada yang lebih mendesak, katakanlah begitu. Ya, apalagi orang tua yang butuh, ya, butuh untuk kesehatannya, butuh masuk rumah sakit dan lain sebagainya, itu yang lebih diutamakan. Ya. Nah, apalagi punya utang ya harus diselesaikan. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang rindu, ya. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Ya. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, walaupun menebus dengan keluarga dan harta. Ya. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah bukti cinta kepada Nabi itu nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin serta umumnya kaum muslimin. Jadi mau menerima nasihat dari kitabullah dan sunnah Nabi. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah belajar Al-Quran, membaca dan memahami maknanya. Itu bukti kita cinta kepada Nabi. Karena apa? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya. Kemudian yang keenam, mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, ya, termasuk siapa? Ahlul Bait, ya, para sahabatnya, ya, ya, karena para sahabatnya ini banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kemudian selanjutnya bukti cinta kita kepada Nabi kita adalah ya, yaitu menjalankan ya syariatnya yang dibawa oleh beliau. Karena syahadat itu nggak pas kalau asyhadu alla ilaha illallah ya belum masuk Islam belum. Jadi syahadat dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru itu seseorang dikatakan muslim. Ya, jadi seperti itu. Yukhafirah dirahmati Allah, ya itulah tadi bahwasanya mari kita membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan sebaik-baiknya. Termasuk bacaan al-maqsurat tadi, zikir tadi itu salah satu bentuk bukti kita cinta kepada Rasulullah. Ya. Kemudian termasuk sholat sunnah kita, qiyamul lail kita, sholat malam kita, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga termasuk target kita pribadi, misalnya membaca Al-Quran di luar Ramadan ini, misalnya sehari 1 juz, ya itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Sehari 2 juz, Masya Allah, 3 juz, Masya Allah, ada yang mampu 5 juz sampai 10 juz setiap hari, Masya Allah. Ya. Kalau para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, ya banyak yang 1 hari khatam. Ya. Jadi mereka
katakanlah berjalan dari Mekah ke Madinah sambil ngaji sampai khatam, ya, sambil nunggang onta, ya. Jadi ketika kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, waktu kita, harta kita, dan apa yang kita perjuangkan, insya Allah penuh dengan barokah, ya. Dan itu yang kita inginkan, ya. Termasuk harta kita penuh dengan berkah, anak kita juga diberi keberkahan, istri kita pun juga diberi keberkahan, ya. Dan semuanya jalan yang kita lalui, waktu yang kita lalui termasuk dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu